Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan malam hari ini kita diberi kesehatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama menunaikan ibadah sholat isya serta tarawih secara berjamaah. Saya Januari Syukur, pengurus Majelis Ulama Indonesia. Tadi ada tambahan ketua, jadi pengurus saya ya. Jadi biar tidak ada yang keliru. Nah, para jamaah sekalian, pada malam hari ini kita akan mendengarkan beberapa informasi berkaitan dengan apa yang terjadi di saudara-saudara kita di tanah Palestina, khususnya di daerah Gaza. Kegiatan ini dinamakan dengan Safari Ramadan bersama ulama dan dai Palestina. Pelaksananya adalah Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas RI bekerjasama dengan Basnas DKI. Begitu juga dengan Majelis Ulama Indonesia Pusat dengan Majelis Ulama di beberapa daerah. Jemaah sekalian, pada tahun ini ada sekitar 11 ulama dari Palestina yang datang ke Indonesia dan mereka tersebar di 10 provinsi di Indonesia. Jadi secara bersamaan dari malam pertama sampai malam ke-20 ke-11 ulama ini, ke-11 dai ini, mereka berdakwah, menyampaikan informasi, menyampaikan penerangan berita-berita berkaitan dengan Palestina, sekaligus untuk menggalang dana yang dananya nanti akan disalurkan melalui Badan Amil Zakat Nasional. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, Badan Amil Zakat Nasional telah mengumpulkan lebih dari 200 miliar rupiah. Lebih dari 200 miliar rupiah untuk saudara-saudara kita di Palestina. Dan bantuan itu telah dikirimkan ke Mesir, dan dari Mesir kemudian dibawa menggunakan truk-truk itu ke Al-Arish, kemudian masuk ke perbatasan, dan dari perbatasan kemudian dibawa masuk ke Gaza. Jadi bantuan atau donasi dari kita semua itu langsung akan diserahkan melalui Basnas, lembaga resmi milik pemerintah kita, agar dapat disalurkan langsung kepada saudara-saudara kita di Palestina. Dan yang terakhir, sebelum kita masuk pada informasi penjelasan dari Syekh Ahmad Sa'id Al-Mutallalabi, beliau adalah ulama pengajar Al-Quran yang berasal dari Palestina. Kita tahu bahwa sampai saat ini Palestina masih diserang oleh Israel, dan pintu Rafah, pintu untuk masuknya bantuan dari Mesir ke Palestina itu masih susah untuk masuk. Itulah kenapa beberapa donasi dari negara-negara luar itu diserahkan, itu dilempar melalui pesawat. Jadi pesawat terbang dan dia melemparkan donasi-donasi itu dalam bentuk karung-karung gitu ya, dilemparkan di pantai-pantai Gaza. Akan tetapi banyak juga yang tidak berhasil sampai ke bawah dengan baik, kira-kira seperti itu. Nah, itulah konteks yang terjadi di sana, dan kita berdoa semoga saudara-saudara kita di Palestina dan dimanapun itu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka yang telah meninggal diberikan pahala syahid dan mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih yang telah disampaikan sambutan oleh Bapak Ketua atau Bapak Pengurus MUI Pusat, yaitu Bapak Januari Syukur. Dan selanjutnya mari kita dengarkan ataupun nasihat dan agama insyaallah akan disampaikan oleh guru bersama Saudara Ahmad Muhammad Sayyid Al-Mukhawarati. Kepada beliau dengan segala hormat kami silakan.
من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. فتكونان احييكم بتحيه الاسلام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فإن أتيناكم وغزة تفسح كل حين وكل وقت. Para jemaah sekalian, Syekh Ahmad Said Al-Jalati memulai dengan salawat serta salam syukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau menyampaikan bahwa apa yang terjadi di Palestina atau di Gaza itu menjadi perhatian kita semua dari dulu sampai saat ini. لقد أعلنت إسرائيل اليهود أعلنوا الحرب على غزة لكي يخرجوا أهلها منها. Jadi Israel telah melakukan serangan kurang lebih sekarang di bulan keempat, serangan, dan tidak hanya menghancurkan kota, tapi juga mengeluarkan orang-orang Palestina yang berada di sana. قصفوا البيوت على أهلها. Termasuk keluarga-keluarga juga banyak yang meninggal, banyak yang terpisah antara ayah dan ibu, kemudian orang tua dan anak, dan lain sebagainya. ودمروا المستشفيات. Kemudian Israel juga tidak hanya itu, mereka juga menghancurkan mustasfa di hospital atau rumah sakit yang ada di sana. ودمروا المدارس. Tidak hanya itu, tapi juga mereka menghancurkan madaris, tempat-tempat belajar seperti ini. ودمروا المساجد. Masjid-masjid juga mereka hancurkan. المساجد التي كانت تخرج الكفار والقراء. Masjid-masjid yang dari masjid itu telah menghasilkan banyak kufar, yaitu penghafal Al-Quran, itu dihancurkan oleh serangan Israel. 6 أشهر وكل يوم يقتل في غزة 150 واحد. Jadi sudah begitu banyak sekali korban yang terjadi di sana, dan bisa diprediksi kira-kira 35.000 yang sudah meninggal, dan yang luka-luka itu bisa mencapai sekitar 60.000 atau 70.000 orang. أما الشهداء فقد وصل عدد الشهداء إلى 35,000 شهيد. Tadi yang disebutkan syuhada itu sekitar 35.000 orang yang meninggal gara-gara kejadian itu. Kalau kita lihat di berita itu baru sampai angka 30.000 orang. Padahal menurut beliau itu sudah lebih dari itu, yaitu 35.000 jiwa. وأما الجرحى فعددهم 70,000 جريح. Dan orang-orang yang terluka-luka gara-gara serangan itu sekitar 70.000. Berarti sudah sekitar 100.000 yang syahid, sekaligus mereka yang luka-luka sampai hari ini. ثم حاصروا البلد، حاصروا غزة حصارا شديدا. Kemudian kotanya juga hancur. Kotanya hancur bukan cuma di utara. Jadi Gaza itu kalau Bapak Ibu kita lihat ada Gaza Utara, North Gaza itu hancur, kemudian Gaza City juga hancur, di bawahnya juga Khan Yunis, dan sekarang adalah sisa Rafah. Rafah ini yang sekarang sementara Israel itu rencana akan menyerang. Tapi kemudian beberapa negara itu menahan agar Israel tidak melanjutkan penyerangan di Rafah. ومنعوا الطعام والشراب حتى أن بعض الناس ماتوا من الجوع. Dan mereka tidak hanya menyerang melalui penyerangan udara dan penyerangan darat, tapi juga mereka menahan bantuan makanan yang karena makanan-makanan itu tertahan, tidak bisa masuk ke perbatasan, maka banyak yang meninggal karena kehausan atau karena kelaparan. واجبنا إخوة الإسلام الآن أن ندعم إخواننا ونساعدهم كي يبقوا في أرضهم. Dan olehnya itu beliau menyampaikan bahwa saudara-saudara sekalian, wajiblah bagi kita untuk membantu saudara-saudara kita yang berada di Palestina. والشعب الأندونيسي المسلم دائما كان مع إخوانه الفلسطينيين.
Dan beliau juga menyampaikan satu informasi yang sangat penting tentang konsistensi orang Indonesia dari dulu sampai sekarang, yaitu sejak dulu sampai sekarang sya'ab Indonesia atau masyarakat Indonesia konsisten membantu Palestina dari dulu sampai saat ini. ويقول عليه الصلاة والسلام المسلم أخو المسلم. Dan ini sangat relevan sesuai dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim lainnya. لا يسلمه ولا يخذله. Dan olehnya itu maka dia harus memberikan keselamatan kepada saudara-saudaranya, membantu saudara-saudaranya. ويقول تعالى إنما المؤمنون إخوة. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam kitab suci Al-Quran, Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah itu adalah ikhwah. Ikhwah adalah bersaudara. وإذا كان الكفار يساعدون بعضهم بعضا فيجب علينا نحن المسلمون أن نساعد بعضنا بعضا. Jika kaum kafir Israel itu saling menolong satu sama lain, maka kita kaum muslimin juga wajib bagi kita untuk saling menolong satu sama yang lainnya. وتعلمون أخوة الإسلام أهمية المسجد الأقصى الذي بارك الله حوله. Dan beliau juga menyampaikan bahwa di tanah Palestina itu ada Masjid Al-Aqsa, sebuah masjid yang sangat penting bagi umat Islam di seluruh dunia. فهو أولى القبلتين. Masjid Al-Aqsa adalah al-ula al-qiblatain, adalah kiblat pertama kaum muslimin. وثاني الحرمين الشريفين. Dan setelah Masjidil Haram, فيجب علينا أخوة الإسلام أن ندعم إخواننا ونساعدهم بكل ما نستطيع بالدعاء بالمال بكل شيء. dan olehnya itu maka wajiblah bagi kita sesama muslim untuk membantu mereka dengan cara berdoa kepada Allah, membantu mereka dengan makanan, dengan apapun itu yang dapat kita bantu untuk saudara-saudara kita di Palestina. إن الله سبحانه وتعالى سيسألنا يوم القيامة لماذا لم تقدموا مساعدة إخوانكم في هذا الوقت؟ Karena di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada kita apa yang telah kita bantu kepada saudara-saudara kita yang menderita seperti yang ada di Palestina. فأسأل الله تعالى أن يوفق إخواننا شعب الفلسطيني أن يساعد إخواننا المسلمين وأن يقف معهم. Dan beliau sangat berharap kita bangsa Indonesia dapat terus membantu sebagaimana sejak dulu kita membantu bangsa Palestina. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر المجاهدين في سبيلك يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم عليك باليهود والأمريكان والصليبيين فإنهم لا يعجزونك وأنت رب العالمين. اللهم إخواننا في غزة استر عوراتهم وآمن روعاتهم واحفظهم يا رب العالمين وثبتهم في أرضهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dan terakhir beliau juga mendoakan semoga saudara-saudara kita di Palestina ditutup auratnya untuk perempuan, untuk laki-laki, kemudian diberikan keselamatan, diberikan ganjaran terbaik di akhirat. Kemudian kita semua itu juga diberikan kesehatan dan kemampuan untuk terus membantu saudara-saudara kita di Palestina dalam bentuk doa atau dalam bentuk makanan. Karena sekarang banyak yang kelaparan di sana, yang meninggal gara-gara kelaparan. Begitu juga dalam bentuk nasi. Apapun yang dapat kita bantu, semoga itu bisa menjadi kebaikan bagi kita semua. Dan terakhir, Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW itu dikenal sebagai pribadi yang sangat dermawan. Dan beliau SAW itu menjadi amat sangat dermawan pada bulan mulia Ramadan. Semoga bulan ini kita semua mendapatkan pahala terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian problem di Palestina itu dapat segera selesai dan kita semua dapat melihat perdamaian atau kedamaian dan perbaikan yang ada di sana. Billahi taufiq wal hidayah.